warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupi Dwi Hedianti, mahasiswi dari program studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya akan memberikan informasi tentang terapi musik dan terapi murotal. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Berikut ini merupakan jurnal-jurnal yang saya gunakan untuk mendukung video ini. Pada zaman dahulu, musik digunakan sebagai katalis untuk menstimulasi emosi dan mengantarkan individu pada kondisi istirahat dan relaksasi. Sampai kemudian, orang-orang Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi menggunakan jenis musik tertentu untuk mengatasi orang-orang yang memiliki masalah. Musik yang digunakan untuk penyembuhan pada perkembangannya mengilhami lahirnya terapi musik. Ditinjau dari sejarahnya, musik di masa lalu terkait dengan dua fungsi pokoknya, yaitu sebagai sarana nemesis dan juga kataris, yang mengandung arti permunian jiwa melalui pengalaman emosional. Pada perannya sebagai sarana nemesis, musik ditunjukkan dalam permainan opera yang tidak hanya membawakan musik saja, namun juga dituntut untuk menjiwai peran yang dibawakan. Persepsi emosi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan menguraikan emosi pada wajah, gambar, suara, dan artefak budaya seperti musik. Musik sendiri merupakan kode emosi yang didapat diterjemahkan secara subjektif. Keakuratan deteksi emosi dari sebuah musik atau lagu dapat disejajarkan dengan deteksi emosi dari ekspresi atau ekspresi verbal. Unsur prosodi dalam musik juga merupakan salah satu unsur dalam komunikasi dasar yang berperan sebagai kode informasi yang memungkinkan pembicara menjadi dapat dirasakan lebih dari sekedar verbal saja. World Federation of Music Therapy menjelaskan terapi musik sebagai penggunaan profesional dari musik dan elemennya sebagai salah satu intervensi dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan sehari-hari dengan individu, kelompok, keluarga, atau komunitas yang mencoba untuk melakukan optimalisasi kualitas hidupnya dan meningkatkan kesehatan fisik, sosial, komunikatif, emosional, intelektual, dan spiritual, serta kondisi well-being dirinya. Musik merupakan terapi utama. Aktivitas musik digunakan untuk menumbuhkan hubungan saling percaya, mengembangkan fungsi fisik dan mental klien secara teratur serta terprogram. Contoh intervensi bisa berupa bernyanyi, mendengarkan musik, bermain alat musik, menciptakan musik, mengikuti gerakan musik, dan melatih imajinasi. Terapi musik merupakan terapi yang dilakukan menggunakan musik dan aktivitas musik untuk memfasilitasi proses terapi dalam membantu kliennya. Sebagaimana halnya terapi yang merupakan upaya yang dirancang untuk membantu orang dalam konteks fisik maupun mental. Terapi musik mendorong klien untuk berinteraksi, improvisasi, mendengarkan, atau aktif bermain musik. Terapi musik dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas terapeutik yang menggunakan musik sebagai media untuk memperbaiki, memelihara, mengembangkan mental, fisik, dan kesehatan emosi. Terapi musik adalah terapi yang universal dan dapat bisa diterima oleh semua orang karena tidak membutuhkan kerja otak yang berat untuk menginterpretasi alunan musik. Terapi musik merupakan salah satu bentuk dari teknik relaksasi yang bertujuan untuk mengurangi agresif, memberikan rasa tenang sebagai pendidikan moral, mengendalikan emosi, perkembangan spiritual, dan menyembuhkan gangguan psikologis. Terapi musik juga digunakan oleh psikolog maupun psikiater untuk mengatasi berbagai macam gangguan kejiwaan dan gangguan fisiologis. Terapi musik memiliki manfaat untuk menurunkan stres, meningkatkan well-being individu, dan bahkan dapat diperkembangkan sebagai media untuk optimalisasi perkembangan kemampuan penyandang autis.
karena musik yang mampu menjembatani komunikasi antara terapis dan dengan subjek dalam komunikasi verbal maupun nonverbal. Terapi musik memberikan fasilitas pada individu yang menjalani terapinya untuk masuk dalam proses yang emosional, bebas, dan kreatif. Musik juga menyediakan media relaksasi dengan komunikasi lewat ritme, mendengarkan musik, isyarat nonverbal, eksplorasi, gerakan, dan improvisasi. Terapi musik digunakan sebagai sarana terapi untuk mengembangkan kemampuan komunikasi verbal maupun nonverbal anak autis. Terapi musik digunakan karena menganggap musik sebagai aspek universal pengganti bahasa yang dapat digunakan untuk membangun komunikasi dengan anak autis. Manfaat musik untuk kesehatan dan fungsi kerja otak telah diketahui sejak zaman dahulu. Para dokter Yunani dan Romawi kuno menganjurkan metode penyembuhan dengan mendengarkan permainan alat musik seperti harpa. Secara psikologis, pengaruh penyembuhan musik pada tubuh adalah kemampuan kerja syaraf dalam menangkap efek terapi musik pada sistem kerja tubuh. Efek terapi musik pada sistem limbik dan syaraf otonom adalah menciptakan suasana rileks, aman, dan menyenangkan, sehingga merangsang pelepasan zat kimia gamma aminobutyric acid atau GABA, enkafalin atau beta endorfin yang dapat mengeliminasi neurotransmitter rasa tertekan, cemas, dan memperbaiki suasana hati atau mood pasien. Musik yang digunakan untuk terapi musik pada umumnya adalah musik yang lembut, memiliki irama dan nada-nada yang teratur, seperti instrumental dan musik klasik. Musik klasik mempunyai perangkat musik yang beraneka ragam, sehingga di dalamnya terangkum warna-warni suara yang rentan variasinya sangat luas. Dengan kata lain, variasi bunyi pada musik klasik jauh lebih kaya daripada variasi bunyi lainnya. Karena musik klasik menyediakan variasi stimulisasi yang sedemikian rupa luasnya bagi pendengar. Murotal adalah rekaman suara Al-Quran yang dilakukan oleh seorang qori atau pembaca Al-Quran. Lantunan Al-Quran secara fisik mengandung unsur suara manusia, sedangkan suara manusia merupakan instrumen penyembuhan yang menakjubkan dan alat yang paling mudah dijangkau. Suara dapat menurunkan hormon-hormon stres, mengaktifkan hormon endorfin alami, meningkatkan perasaan rileks, dan mengalihkan perasaan dari rasa takut, cemas, tegang, dan memperbaiki sistem kimia tubuh, sehingga menurunkan tekanan darah serta memperlambat pernapasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas gelombang otak. Kelebihan terapi murotal Al-Quran dengan tempo yang lambat serta harmonis. Lantunan Al-Quran dapat menurunkan hormon stres, mengaktifkan hormon endorfin alami, meningkatkan perasaan rileks, dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas, dan tegang. Mendengarkan lantunan Al-Quran memiliki hasil yang sama seperti mendengarkan musik santai. Dalam hasil patofisikologis mekanisme rangsangan auditori, rangsangan audio membangkitkan tanggapan psikologis karena pengaruhnya pada sistem limbik yang mungkin merangsang sekresi beberapa hormon seperti serotonin, dopamin, atau neuropineprin pada sinapsis, akhirnya melepaskan hormon stres. Rangsangan audio Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup seorang muslim. Selain itu juga, suara murotal ini akan mengaktifkan dan mengendalikan saraf otonom. Terapi murotal mempunyai banyak manfaat yang sangat mudah dilakukan. Murotal Al-Quran ini bisa dilakukan secara rutin menjelang tidur sehingga meningkatkan kualitas tidur. Ketenangan yang ditimbulkan dari pemberian terapi murotal membuat
nyaman, dan rileks sehingga terjadi peningkatan kualitas tidur. Mendengarkan murotal 10 menit hingga 60 menit selama 5 hari berturut-turut pada waktu menjelang tidur malam dapat meningkatkan kualitas tidur. Al-Quran memiliki pengaruh positif yang cukup signifikan terhadap syaraf dalam menurunkan ketegangan atau stres dan perubahan psikologis yang sangat besar. Murotal Al-Quran akan memberikan efek ketenangan dalam tubuh sebab adanya unsur meditasi, autosugesti, dan relaksasi yang terkandung di dalamnya. Rasa tenang ini kemudian akan memberikan respon emosi positif yang berpengaruh dalam mendatangkan persepsi positif. Terapi musik dan terapi murotal ini bekerja pada otak, di mana ketika didorongkan oleh rangsangan dari luar berupa terapi musik dan terapi murotal Al-Quran, maka otak akan memproduksi zat kimia yang disebut neuropeptid. Molekul ini akan menyangkutkan ke dalam reseptor-reseptor mereka yang akan di dalam tubuh dan akan memberikan umpan balik. Sebelum melakukan terapi murotal Al-Quran dan terapi musik klasik, kita sebaiknya berada dalam posisi rileks, tenang, dan nyaman. Seperti terhindar dari kebisingan, cahaya yang terlalu terang, dan berada dalam posisi duduk maupun tiduran. Hal yang dibutuhkan untuk melakukan terapi ini berupa handset dan smartphone atau DVD, kaset, MP3, dan lainnya yang terdapat musik klasik dan murotal Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Sekian video saya tentang terapi musik dan terapi murotal. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan kata. Semoga video ini bermanfaat bagi orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.